Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Mari arahkan diri kita untuk beribadah dan mengalami Tuhan. Mari dengan kesungguhan kita berdoa secara pribadi. Mohon Tuhan menolong setiap kita. Amin. Mari kita bersama bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Saudara, Lukas 19 ayat yang ke-10 menyatakan tentang tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mari bersama memuji Tuhan yang telah mencari dan menyelamatkan setiap kita. Puji Yesus, penebus kita. Verse 1, 2, 3, 4. Puji Yesus penebusku. Langit bumi masyurkan kasih-Nya. Puji Yesus, puji belatan sorga, kuasa hormat berilah kepadanya.
Mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Engkau kalau sampai hari ini, sampai detik ini, Tuhan memelihara dan Tuhan menyertai kami. Kami juga bersyukur kalau Engkau Tuhan yang mencari, menyelamatkan setiap kami yang terhilang. Kami sadar ya Tuhan, seringkali kami hidup jauh dari Tuhan. Kami tidak mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu kami mohon Tuhan yang mengampuni segala dosa, kelemahan, kesalahan kami. Tuhan yang memulihkan setiap kami. Pada saat ini hamba juga berdoa, teringat akan setiap jemaat yang mengalami pergumulan, kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan yang memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan yang sejati. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat yang pada saat ini sedang berduka. Kiranya Tuhan yang memberikan penghiburan, Tuhan memberikan damai sejahtera. Kami juga berdoa mengingat akan setiap jemaat yang bergumul di dalam kondisi ekonomi, di dalam permasalahan keluarga, relasi. Mohon Tuhan yang memberikan penyertaan dan jalan keluar. Inilah seluruh doa kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Saudara, inilah perkataan Yesus kepada murid-muridnya, termasuk kepada setiap kita, yang tercatat di dalam Lukas pasal 9 ayat 22 sampai 25. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Saudara, seorang bernama George Beverly Shea memberikan sebuah teladan di dalam mengikut Yesus. Dia adalah seorang penyanyi dan penulis lagu. Ketika berusia 23 tahun di tengah kondisi finansial yang kurang baik, sebenarnya ada tawaran dan kesempatan sebagai penyanyi di kota New York. Tetapi suatu hari, sebuah puisi yang berjudul I'd Rather Have Jesus atau Ku Memilih Yesus menginspirasi atau mendorong dia untuk mengambil suatu keputusan dan arah hidup untuk mengikut Yesus. Akhirnya dia mengubah puisi tersebut menjadi sebuah lagu. Mari kita nyanyikan pujian ini sebagai sebuah kerinduan dan pernyataan untuk mengikut Yesus. Verse 1. 1, 2. Ku memilih Yesus, bukan harta, dan Dia milikku melebihi semua. Ku memilih Yesus, bukan ladang, biar tangannya yang menuntunku. Ku tak mau jadi raja penguasa, namun dibelenggu dosa. Ku memilih Yesus, lebih indah dari semuanya.
Mari kita bangkit berdiri dan menyatakan iman di dalam Tuhan Yesus Kristus bersama dengan orang-orang percaya di segala abad dan tempat. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam Kristus Yesus. Perikop firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Lukas pasal 9 ayat 57 sampai dengan 62. Lukas pasal 9 ayat 57 sampai dengan 62. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lainnya, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkan aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, firman-Mu sudah kami buka dan kami baca. Sekarang bukalah hati dan pikiran kami untuk menerima sabda-Mu. Berbicara kepada setiap kami. Dimanapun kami berada pada saat ini, kami percaya Engkau ada dan Engkau akan menyatakan kebenaran firman-Mu kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk memulai khotbah hari ini saya akan memulai dengan sebuah kisah seorang anak sekolah minggu. Pada suatu hari Minggu, setelah ibadah, Bapak Pendeta bertanya dengan seorang anak sekolah minggu dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya adalah, siapa yang merubuhkan tembok Yeriko? Lalu anak sekolah minggu itu dengan ketakutan sambil menangis, dia menjawab Pak Pendeta itu, "Gak tahu Pak Pendeta, bukan saya yang merubuhkan." Pak Pendeta berpikir merasa tidak beres, maka dia mencari guru sekolah minggu daripada anak itu. Lalu dia bertanya kepada guru sekolah minggu itu, "Gimana anak sekolah minggumu itu? Mengapa ketika saya tanya siapa yang merubuhkan tembok Yeriko, malah jawabannya kok bukan saya, beneran bukan saya?" Lalu guru sekolah minggu itu pun menjawab Pak Pendeta, "Pak Pendeta, saya kenal baik anak ini. Anak ini sungguh-sungguh baik. Jadi saya percaya bahwa dia tidak mungkin melakukan tindakan sampai merubuhkan tembok segala." Pak Pendeta semakin pusing Bapak Ibu dengan jawaban guru sekolah minggu ini. Lalu dia mengadakan rapat majelis mendadak. Di dalam rapat itu Pak Pendeta berkata, "Saya sungguh kecewa melihat kondisi gereja kita. Saya tanyakan kepada salah satu anak sekolah minggu, siapa yang merobohkan tembok Yeriko? Jawabannya, bukan saya, beneran bukan saya. Saya tanya juga kepada guru sekolah minggunya, saya bertambah bingung. Masa jawaban guru sekolah minggunya berkata, saya kenal baik anak itu. Rasanya memang bukan dia Pak, beneran bukan dia yang merobohkan tembok itu." Kemudian suasana rapat itu menjadi begitu hening. Kemudian beberapa menit kemudian mulai terjadi kasak kusuk saudara. Tetapi tidak ada seorang pun yang berani angkat bicara. Sampai akhirnya ketua majelis pun memberanikan diri untuk mengangkat bicara. Dia berkata, "Pak Pendeta, benar seperti yang dikatakan Pak Pendeta. Ini ada yang tidak beres di gereja kita. Tapi Pak, daripada masalah berlarut-larut, ya sudah, bagaimana jika saya putuskan saja? Mari kita membentuk panitia pembangunan segera. Supaya tembok yang sudah dirubuhkan, kita bangun kembali." Seketika itu juga pendeta itu pingsan saudara. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jangan tanya siapa pendeta itu. Kalau saudara desak saya, siapa Pak Pendeta itu? Maka saya akan jawab seperti anak sekolah minggu itu. Beneran, bukan saya. Bukan saya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kisah ini memberikan sebuah pesan kepada kita. Apa pesannya? Komunikasi yang salah
akan menghasilkan respon tindakan yang salah. Komunikasi yang salah akan menghasilkan respon tindakan yang salah. Apabila kita mengkomunikasikan pesan demikian, menjadi orang Kristen tidak perlu bayar harga. Semua free, gratis. Kan sudah dibayar oleh Tuhan Yesus di Kalvari. Maka respon tindakan akan berbeda ketika yang kita komunikasikan pesannya berikut. Hidup mengikuti Yesus bukan hanya perkara mati masuk surga. Titik. The end. Tetapi tatkala kita memutuskan untuk mengikuti Yesus, itu bukan titik akhir. Itu justru adalah titik awal dari sebuah perjalanan baru. Yang dimulai bukan nanti waktu di surga, tapi sekarang di bumi ini. Dan nama perjalanan itu adalah discipleship, pemuritan. Ada seorang hamba Tuhan yang berkata demikian. To be saved costs you nothing. Untuk diselamatkan, kita tidak perlu membayar apa-apa. To follow Christ costs you something. But to be a disciple of Christ costs you everything. Untuk mengikut Tuhan, bahkan untuk menjadi murid Kristus, ada harga yang harus dibayar. Memang benar, untuk kita diselamatkan, kita tidak perlu membayar apa-apa. Sebab memang kita tidak sanggup membayar apa-apa. Semua dosa kita sudah ditebus oleh Kristus di Kalvari. Dibayar lunas. Kita menerima anugerah keselamatan itu dengan cuma-cuma. Itulah anugerah. Tetapi mengikut Kristus bukan hanya berhenti di sana. Menunggu mati masuk surga. Tetapi kita ditantang. Itulah titik awal kita bertumbuh dalam hal komitmen kita. Dalam hal dedikasi hidup kita kepada Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebagai muridnya, murid Kristus. Bapak Ibu Saudara, seperti kita melihat sepak bola. Dalam hal komitmen, dalam hal dedikasi, sebagai murid Kristus, kita juga perlu melihatnya ada beberapa level komitmen. Dan level komitmen itu tentu perlu ditingkatkan kepada level berikutnya. Dan seorang hamba Tuhan membagi level dedikasi atau komitmen level 1 sampai level 4 saudara. Seperti sepak bola. Demikian juga tipe orang Kristen. Sesuai level dedikasinya. Level pertama. Tipe Kristen penonton. Sebagaimana penonton sepak bola. Maka mereka hanya menonton di luar lapangan. Mereka mengamati dari pinggir lapangan. Kerjanya hanya bersorak, bernyanyi, bertepuk tangan. Dia akan senang apabila timnya menang, mencetak gol. Dia akan sedih apabila timnya kebobolan gol atau kalah. Orang Kristen level 1 ini mungkin tipe orang yang baru cuma datang ke gereja. Ngintip-ngintip, cuma buat nonton ibadah. Ikutan nyanyi, ikut nyanyi. Suruh berdiri, berdiri. Tepuk tangan, tepuk tangan. Dengar khotbah, pulang. Tidak terlibat apa-apa di dalam apapun juga. Kemudian level 2 selanjutnya. Tipe Kristen komentator. Bapak Ibu seperti komentator sepak bola, mereka itu tugasnya itu memprediksi dan mengulas isi pertandingan sepak bola. Mereka belum tentu pemain sepak bola. Tapi mereka jago sekali dalam hal teori, taktik, strategi. Dan punya kompetensi untuk mengulas isi pertandingan. Demikian pula tipe orang Kristen level 2 ini. Mereka setidaknya tidak hanya di level 1 sebagai penonton. Tapi mereka sudah mulai tertarik membaca teori-teori. Bicara tentang doktrin Alkitab. Berbicara tentang pengajaran Alkitab yang lebih dalam. Sehingga dalam batasan teori, memberi komentar, memberi ulasan. Sudah sangat baik. Tetapi masih belum menjadi pelaku dan belum terlibat aktif dalam pelayanan. Kemudian level 3, tipe Kristen amatir. Bapak Ibu seperti seorang pemain sepak bola amatir, dia sudah sekarang naik kelas komitmennya. Dia tidak hanya sebagai penonton, komentator, tapi sekarang dia terjun ke lapangan.
Tapi karena sebagai amatir, dia tidak ada jadwal rutin latihan, saudara. Dia main sesukanya, kapan saja dia mau. Sebab apa? Sepak bola bukan prioritas utama yang dia harus perjuangkan habis-habisan dalam hidupnya. Ada waktu, dia main. Karena itu hanya sekedar hobi. Demikian pula tipe orang Kristen level 3 ini. Dia sudah baik naik level komitmennya. Saat ini dia sudah mulai terlibat aktif. Gak cuma bisa komentar, tapi memberi kontribusi. Di level ini jauh lebih oke. Hanya terletak kelemahannya pada disiplin. Kalau lagi senang, karena sesuai hobi, dia ikut pelayanan, dia aktif. Tetapi kalau ada kesulitan, dia bisa mundur di tengah jalan. Level yang keempat disebut tipe Kristen profesional. Sebagai pemain sepak bola profesional, seorang pemain profesional akan mencurahkan segenap jiwa raganya, tenaganya, pikirannya cuma satu. Bagaimana memperoleh kemenangan. Dia berlatih dengan disiplin yang sangat ketat. Dia melakukannya bukan sekedar hobi. Bukan sekedar lagi mood saja. Tapi ada komitmen. Ada disiplin yang sangat tinggi. Bapak Ibu, demikian juga tipe orang Kristen level 4 ini. Dapat digambarkan dengan satu kata. Totalitas. Sebagaimana pemain sepak bola, hidupnya adalah sepak bola. Sepak bola adalah hidupnya. Demikian juga bagi orang Kristen level 4 ini, Kristus adalah bagian integral daripada hidupnya. Tujuan hidupnya bukan sekedar numpang lewat, tunggu mati, masuk surga. Tetapi ketika masih ada di dunia ini, dia menyadari dirinya. Dia perlu aktif melayani Tuhan. Dan menjadi pemenang kehidupan sebagai murid Kristus. Sebagaimana tipe level 4 ini dalam hal mendedikasikan hidupnya secara total. Itulah sebenarnya inti pesan daripada perikop firman Tuhan kita pada hari ini. Di dalam Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62. To be saved costs you nothing. To follow Christ costs you something. But to be a disciple of Christ costs you everything. Dedikasi hidup yang total. Nah, untuk memudahkan kita mengingatnya, saya mencoba untuk menyimpulkan pengajaran Lukas 9 ini sebagai berikut. Ada 3 poin tentang dedikasi hidup total yang perlu dimiliki oleh seorang murid Kristus. Yang pertama, tidak mendua. Yang kedua, jangan menunda. Dan yang ketiga, sampai tutup usia. Kita akan membahas satu demi satu. Apa yang dimaksud dengan dedikasi total tidak mendua? Hal ini terlihat dari percakapan Yesus yang pertama. Di dalam ayat 57 sampai 58. Berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus. Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Tentu kalimat ini adalah kalimat yang tidak buruk. Kalimat yang sangat impresif. Kalimat yang sangat keren. Seorang mau mendedikasikan hidupnya. Dikatakan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Kalimat ini tidak salah. Tapi masalahnya, mengapa Yesus tidak menjawabnya? Wah, bagus, ikutlah aku. Tapi dia menjawab dengan sindiran. Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang. Tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Mengapa dijawab demikian? Sebab Tuhan Yesus mengetahui isi hati manusia yang terdalam. Tuhan Yesus tahu bahwa isi hatinya tidak tulus. Mulutnya bagus, tetapi hatinya mendua. Jika kita lihat dalam ayat 57 ini, khususnya di Injil Lukas, memang tertulis berkatalah seseorang di tengah jalan. Tidak jelas siapa orangnya. Tetapi dalam Injil Matius pasal 8 dituliskan dengan jelas bahwa orang itu bukan orang sembarangan, saudara-saudara. Orang itu adalah seorang ahli Taurat.
Dalam satu penafsiran mengatakan dalam konteks itu, yang namanya seorang ahli Taurat itu bukan orang yang tidak punya rumah loh. Bukan orang yang tidak punya tempat tinggal. Bahkan ada yang ekstrim mengatakan dia punya rumah yang besar. Tapi mengapa dia mau tinggalkan rumahnya itu? Benarkah dia tulus mau mengikuti Yesus kemana saja Yesus pergi? Jawabannya tidak. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi, kalau dia mau mengikuti Yesus, agar dia mendapat lebih banyak rumah, lebih banyak kenyamanan, lebih banyak kemudahan, lebih banyak kekayaan, Tuhan Yesus hendak mengatakan, dia salah alamat. Adalah salah jika kita punya persepsi mengikuti Yesus, kita mendapatkan keduanya. Kita bisa dapat Tuhan, sekaligus di saat yang sama kita juga bisa mendapatkan kenikmatan dunia ini dengan hati yang mendua. Mengapa saya katakan demikian? Saya beri contoh Yudas Iskariot. Di dalam Yohanes pasal 12 ayat 5, ketika Yudas Iskariot salah satu murid Yesus mengatakan, mengapa minyak naras ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin? Wah Bapak Ibu, terkesan dia punya hati yang sangat mulia. Perkataannya tidak salah. Seakan-akan dia sangat memperhatikan. Tetapi Yudas sesungguhnya mendua hatinya. Dan dia sebagai murid Kristus tidak bisa selamanya demikian. Akan tiba waktunya di mana dia harus mengabdi hanya kepada satu Tuhan. Dia memilih 30 keping perak atau dia memilih Yesus. Dan kita tahu di dalam akhir hidupnya dia memilih 30 keping perak dan bukan Yesus. Jadi adalah benar yang Matius 6 ayat 24 katakan. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Apa dedikasi total? Dedikasi total artinya tidak bisa mendua hati. Totalitas hanya kepada satu. Yaitu mengabdi kepada satu Tuhan. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan dedikasi total? Dedikasi total tidak hanya bicara tentang tidak boleh ada hati yang mendua, tetapi juga jangan menunda. Hal ini didasarkan pada percakapan Yesus yang kedua di dalam ayat 59 sampai 60. Lalu ia berkata seorang lainnya, ikutlah aku. Di sini yang berkata terlebih dahulu adalah Tuhan Yesus. Ikutlah aku. Tapi orang itu berkata, izinkan aku pergi dulu mengubur Bapakku. Di sini sebuah privilege bukan? Orang yang pertama datang kepada Yesus, mengajukan diri. Tetapi yang kedua, Yesus sendiri yang memanggil orang tersebut. Ikutlah aku. Dia yang menawarkan panggilan itu. Secara logika, kalau Yesus sendiri yang mengajak, berarti seharusnya kita berasumsi, Yesus tahu orang ini seharusnya bisa ikut. Ada kualifikasi, masuk hitungan bukan? Ada yang menafsirkan orang tersebut adalah seorang anak muda yang punya potensi dan harapan masa depan. Dia tinggal jawab, iya, beres. Tapi menariknya dan sayangnya tidak demikian. Orang tersebut menolak ajakan Yesus. Izinkan aku pergi dahulu mengubur Bapakku. Saya kadang-kadang berpikir, apa susahnya Yesus memberi izin pada orang itu menguburkan bapaknya dulu? Mengapa Yesus tidak berkata, oh oke lah, kita tunggu kamu beberapa hari kedukaan, nanti kamu nyusul rombongan. Tapi di sini sebaliknya Yesus dengan tegas menjawab, biar orang mati mengubur orang mati, tapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Apakah di sini berarti Yesus adalah orang yang kurang sabar? Apakah di sini berarti Yesus adalah orang yang kurang ajar kepada orang tua? Tentu saja tidak. Salah satu penafsir mengatakan pada saat itu bapa daripada anak itu sebenarnya belum meninggal dunia, saudara. Bahkan mungkin masih membutuhkan waktu yang lebih lama, beberapa tahun kemudian, sampai menunggu bapaknya lanjut usia dan meninggal. Dengan kata lain,
Dia mencari alasan untuk menunda panggilan mulia yang Tuhan berikan kepadanya. Dengan alasan keluarga. Ingatlah, hidup adalah kesempatan. Menunda-nunda, memberikan sisa waktu usia adalah bentuk ketidakseriusan di dalam mengikut Tuhan. Sebenarnya, ketika anak muda ini menolak ajakan Yesus, yang rugi bukan Yesus, tetapi dirinya sendiri. Sebab belum tentu ada kesempatan berikutnya. Sebab kita tidak tahu berapa lama kita hidup di dunia. Bapak Ibu terus terang, dalam kondisi masih pandemi COVID seperti ini, siapa yang bisa jamin anak menguburkan bapaknya? Ada banyak kejadian bukan? Yang jalan duluan anaknya. Jadi bapak yang menguburkan anak. Jangan main-main dengan waktu. Dedikasi total adalah dedikasi segera. Tidak menunda. Poin yang pertama, apa itu dedikasi total? Dedikasi total adalah tidak mendua. Yang kedua, dedikasi total adalah jangan menunda. Yang ketiga, dedikasi total adalah sampai tutup usia. Hal ini didasarkan pada percakapan Yesus yang ketiga, yaitu di ayat 61 dan 62. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tapi izinkan aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Tentu saja tidak ada yang salah dalam hal berpamitan. Dalam tradisi pada saat itu, bila seorang hendak berpergian, apalagi berpergian jauh, maka mengucapkan farewell atau salam perpisahan dengan keluarga adalah umum kok. Tapi sekali lagi, melihat apa yang dijawab oleh Yesus, kita segera tahu. Isunya bukan masalah mengucapkan farewell atau salam perpisahan dengan keluarga. Tapi Yesus di sini menyindir. Setiap orang yang siap untuk membajak, tapi menoleh ke belakang. Lihat, berarti Yesus tahu orang ini belum siap. Dia masih ragu-ragu. Dia masih belum sepenuhnya bisa mengikuti Yesus dan melupakan masa lalunya dan fokus Yesus untuk ke depan. Dan kalau ini dipaksakan dia mengambil keputusan, apa yang biasa terjadi pada orang yang masih ragu lalu ikut Yesus? Dia tidak akan bisa setia sampai akhir. Tatkala ada kesulitan datang, dia dengan mudah melepaskan imannya. Memang awalnya mungkin dia terkesan mengikut Yesus, tetapi kalau dia tidak punya totalitas, dia tidak akan mengikut sampai tua, bahkan sampai tutup usia. Sebaliknya, apabila ada orang yang siap untuk membajak, artinya dia siap untuk melihat ke depan, mengabdikan secara total hidupnya. Dia tidak akan lagi menoleh ke belakang. Karena dia tahu kalau dia menoleh ke belakang, dia akan menjadi tiang garam, saudara. Dia menoleh ke belakang, dia tidak layak untuk kerajaan surga. Dan dia mengambil keputusan penuh untuk tidak maju mundur. Tapi keputusan tunggal. One way traffic. Tidak two ways. Sampai tua, sampai tutup usia. Saya selalu teringat ada dua lagu berkaitan dengan tema tidak ragu mengikut Tuhan Yesus. Yang pertama adalah lagu Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku. Buat jiwaku, Yesus yang termanis. Buat jiwaku, ku cinta selamanya. Nah, lagu yang kedua adalah mengikut Yesus keputusanku. Saudara tahu? Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengapa ku tak ingkar? Sebab tidak ada keraguan. Dia yakin bahwa hanya Yesus satu-satunya jalan, Yesus satu-satunya kebenaran, dan Yesus adalah satu-satunya hidup. Dan tidak ada seorang yang bisa datang kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Dengan keyakinan itu, dia siap untuk membajak dan tidak menoleh ke belakang. I have decided to follow Jesus, not turning back, not turning back. Saya akan mengikut Yesus sampai saya menutup usia. Yesus selamanya
menjadi yang termanis buat hidup saya. Jadi apa itu dedikasi total? Dedikasi total yang diharapkan oleh Tuhan Yesus dalam perikop Lukas 9 ini adalah pertama, dedikasi tidak mendua. Kedua, dedikasi jangan menunda. Dan yang ketiga, dedikasi sampai tutup usia. Lalu sampai di sini saya mau berhenti itu, saudara, dalam berkhotbah ini. Tapi dalam persiapan hati saya gelisah. Lalu saya mulai memikirkan lebih dalam lagi sebenarnya apa akar daripada akar masalah seorang itu sampai mendua hatinya. Apa yang menjadi akar daripada akar masalah seorang itu menunda-nunda. Apa yang menjadi akar daripada akar permasalahan orang yang ragu-ragu mengikuti Yesus. Lalu saya coba merenungkan. Saya sampai pada satu kesimpulan seperti ini, saudara. Saya melihat akar masalahnya adalah mereka tidak merasa cukup puas dengan hanya memiliki Yesus. Kalau ada sebuah lagu yang berjudul Christ is enough for me, Christ is enough, maka bagi mereka lagu ini ada sebaliknya. Christ is not enough. Bagi orang yang mendua hati, dia merasa memiliki Yesus saja itu tidak cukup puas. Itu sebabnya dia harus dipuaskan dengan kekasih bayangan, tanda kutip. Karena Yesus aja dia tidak cukup puas, dia perlu cari yang lain. Bagi orang yang menunda-nunda, dia merasa punya Yesus sekarang itu rugi besar. Tidak bisa menikmati dunia ini. Oleh sebab itu, saya tidak mau sekarang. Nanti saja setelah tua. Bagi orang yang ragu-ragu, dia merasa setia sama Yesus sampai mati. Itu kebodohan yang paling bodoh. Keputusan yang paling beresiko. Bagaimana kalau di tengah jalan, tanda kutip, ada investasi yang lebih baik? Jadi susah dong kita berubah pikiran. Nah, saya pikir inilah akar masalahnya. Karena mereka melihat Christ is not enough. Nah, kita lanjut. Let's say, anggap saja benar. Asumsi Christ is not enough. Pertanyaan saya adalah, di luar Christ, di luar Kristus, apakah dunia menjamin dan bisa menawarkan enough lebih baik kepada saudara dan saya? Apakah Anda bisa menjamin bahwa dunia bisa tawarkan Anda bisa lebih puas dan enough? Saya mengatakan dengan tegas sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, tidak. Justru sebaliknya, dunia yang berdosa hanya membuat hidup kita terjebak di dalam ketamakan yang membinasakan. Bahkan membuat kita sulit untuk berkata cukup atau enough. Sebagai contoh ada sebuah kisah. Seorang anak muda ditantang oleh seorang yang punya tanah yang sangat luas. Pegunungan, sawah, sungai. Dia katakan ini semua milik saya. Dia tantang. Silakan kelilingi tanah milik saya ini. Sejauh engkau sanggup berjalan mengelilinginya, sampai kembali ke titik ini lagi, di mana engkau mulai berjalan, maka seluas itu juga tanah itu menjadi milikmu. Wah, anak muda ini sangat tertantang. Dia bersemangat. Dari pagi hari dia mulai melangkahkan kakinya. Dia berjalan sejauh mungkin agar dia mendapatkan luas tanah yang banyak buat hidupnya. Setelah tiba di siang hari, matahari begitu terik, tetapi dia terus berjalan. Pada saat itu sebenarnya dia sudah mulai kelelahan. Nafasnya sudah tersengal-sengal. Dan sebenarnya dia sudah hampir kehabisan oksigen. Tapi dia terus paksa
memaksakan jalan untuk mendapatkan tanah yang lebih lagi, yang lebih luas lagi, yang lebih luas lagi. Sampai akhirnya saudara, ketika matahari terbenam di sore hari, dia masih berjalan. Dia masih terus berjalan. Dia masih terus berjalan. Sampai akhirnya tengah malam. Dia tidak sanggup lagi. Dan dia kehabisan nafas. Dan akhirnya dia meninggal dunia. Saudara tahu, dia tidak mendapatkan apa-apa. Kecuali sepetak tanah ukuran 1x2 untuk tempat kuburannya. Apa yang salah dari anak muda ini? Apakah salah apabila dia berjuang dengan gigi untuk memiliki tanah? Tidak. Dia tidak mencuri untuk tanah itu. Dia meresponi tantangan yang diberikan oleh tuan tanah itu, bukan? Tetapi yang salah dari anak muda ini adalah dia akhirnya mati karena ketamakannya. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengatakan cukup. Enough is enough. Sementara firman Tuhan mengajarkan kita dalam Ibrani pasal 13 ayat 5a. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Saya ulangi. Firman Tuhan mengajarkan kita, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jangan kamu menjadi hamba uang. Baru kemudian, mengapa alasannya? Ada di dalam 5b-nya. Sebab Tuhan menjamin hidupmu. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dunia berkata, it never enough. Dan firman Tuhan berkata, Christ is enough. Mengejar isi dunia, kehilangan segalanya. Mengejar Tuhan dan kerajaannya, malah semua akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Seorang filosof humanis, seorang ahli psikoanalisis kelahiran Jerman bernama Erich Fromm, dalam bukunya Seni Mencintai, The Art of Loving, mengatakan tentang hal ketamakan ini. Orang yang tamak adalah budak dari hasrat atau gairahnya. Aktivitasnya dalam kenyataannya adalah sebenarnya dia pasif. Karena dia yang dikendalikan. Dan kalimat ini sangat bagus. Orang tersebut sesungguhnya adalah objek penderita. Bukan seorang aktor. Dia hanya objek penderita. Karena dia pasif, dia dikendalikan. Dan dia tidak pernah puas akan hidupnya. Diibaratkan orang yang haus minum air laut. Saudara tahu? Semakin minum bukan semakin puas, tetapi semakin haus. Semakin minum bukan semakin puas, tapi semakin haus. Semakin minum bukan semakin lega, semakin dahaga. Dan jikalau saudara terus minum, saudara akan berakhir kepada kebinasaan. Apa yang dunia tawarkan? Jerat kebinasaan. Apa yang Kristus tawarkan? Jalan kehidupan. Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Hidup yang penuh, fullness of life. Itu yang Allah janjikan kepada manusia yang percaya kepadanya. Oke, balik kepada pertanyaan kita sebelumnya. Akar daripada segala akar masalah kepada ketiga orang ini. Mengapa dia mendua? Mengapa dia menunda? Mengapa dia ragu untuk ikut Yesus? Karena dia merasa Christ is not enough. Tetapi kita menyadari bahwa siapa yang di dalam Kristus, justru dia mendapatkan the fullness of life. Dia mendapatkan penuh. Saudara, dia kenyang dengan Kristus sendiri. Saudara kalau kenyang, saudara tidak merasa butuh lagi. Saudara cukup, content, enough. Karena Kristus itu sudah enough, saudara miliki. Pilihannya ada di tangan saudara dan saya. Apakah kita memilih dia yang datang untuk membinasakan? Atau saudara memilih Kristus yang datang dengan memberi kelimpahan hidup? Dan kelimpahan hidup itu, the fullness of life itu more than enough. Tidak hanya enough, more than enough. Sehingga benarlah pengarang lirik lagu ini yang berkata, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus.
I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Mengapa? Why? Because bagi dia, Christ is enough. More than enough. Di dalam pembukaan khotbah, saya membuka dengan cerita seorang anak sekolah minggu. Di dalam penutupan khotbah, saya akan tutup dengan cerita lause-lause sekolah minggu. Saat saya persiapan khotbah ini, istri saya yang juga adalah hamba Tuhan anak, Kiai Ho Kim Tong, dia juga lagi persiapan dengan para lause-lause, Street Kids. Dalam persiapan itu, saya kebetulan mendengar bagaimana istri saya itu sedang berkomunikasi dan berinteraksi dengan para lause-lause dan menantang lause-lause untuk mengingat-ingat apa aja sih janji Tuhan buat hidup mereka. Wah, berbagai macam rupa jawaban muncul. Tapi intinya bermuara hanya kepada dua janji. Janji penyertaan dan janji pemeliharaan Tuhan. Janji penyertaan Tuhan dan janji pemeliharaan Tuhan. Lalu istri saya berkata, wah janji Tuhan itu banyak. Bukan cuma janji penyertaan sama janji pemeliharaan doang. Coba explore, coba cari lebih banyak. Lause-lause di dalam Alkitab ada lebih banyak janji-janji Tuhan itu. Lalu istri saya menekankan hal ini yang buat saya menarik. Kalimat ini. Apa yang Tuhan sudah janji, pasti Tuhan tepati. Tetapi ada yang Tuhan tidak janji. Saya kaget. Apa yang Tuhan janji, pasti Tuhan tepati. Tetapi ada yang Tuhan tidak janji. Apa itu? Tuhan tidak pernah janji langit selalu biru. Jalan selalu rata. Saya diam pada saat itu. Lalu yang saya pikirkan adalah begini. Kenapa ya Tuhan buat demikian? Kenapa ya Tuhan sengaja tidak bikin janji langit selalu biru, jalan selalu rata? Saya berdoa saudara pada saat itu. Tiba-tiba Tuhan memberikan kepada saya satu pengertian yang baru. Karena langit yang tidak selalu biru dan jalan yang tidak selalu rata, ternyata Tuhan buat itu sengaja. Sebab itu adalah satu-satunya cara, konteks hidup yang dibutuhkan oleh seorang murid Kristus untuk bisa naik to the next level. Saya katakan, mengapa Tuhan buat langit tidak selalu biru, jalan tidak selalu rata? Karena itulah satu-satunya roadmap. Itu satu-satunya konteks yang paling efektif bagi perjalanan hidup seorang murid Kristus agar dia naik to the next level. Nih, dari seorang cuma tadi penonton, dia bisa naik level menjadi seorang komentator. Yang tadinya cuma sebagai amatir, sekarang bisa menjadi seorang profesional. Dan tidak ada seorang pun murid Kristus yang dapat naik to the next level hanya cuma berada di comfort zone atau zona nyaman. Mari kita mengimani Tuhan saat ini sedang mengizinkan pandemi COVID ini terjadi sebagai sebuah konteks di mana kita sebagai murid-murid Kristus harus percaya Tuhan tidak diam. Tuhan tidak absen. Dia hadir di tengah kita. Dia tetap bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah mengabaikan kita. Bahkan mungkin dia sedang memproses kita to the next level of commitment and dedication untuk keluar sebagai pemenang kehidupan. Sebagaimana ada yang berkata, pemenang kehidupan adalah orang yang tetap sejuk di tengah tempat yang panas. Tetap manis di tempat yang pahit. Tetap merasa kecil meskipun telah menjadi besar. Dan tetap tenang di tengah badai yang paling hebat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, firman-Mu sudah diberitakan. Biarlah Roh Kudus yang bekerja di dalam hati setiap kami yang mendengarkan. Dan nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. 3, 4.
Saya adalah anggota care group di GII. 4 tahun yang lalu saya diajak oleh seorang teman untuk ikut care group di GII. Awalnya saya ikut karena nggak enak sama teman, jadi saya terpaksa ikut. Tapi bersyukur, meskipun awalnya terpaksa, tapi saya mempunyai satu kesempatan yang saya bisa melihat dan merasakan bagaimana komunitas care group di GII itu. Dan saya merasakan adanya saling support, saling memperhatikan, saling mendoakan, ya, dimana semuanya itu membuat kita nggak merasa sendiri, dan itu pula yang membuat kita mempunyai pertumbuhan iman dalam menjalani hidup kita. Saya ikut care group sudah sekitar 4 tahun lebih dan merasakan manfaat yang luar biasa, terutama di masa pandemi ini. Di lokasi kami, untuk care group, kami juga menerapkan 5M. Tetapi 5M bukan untuk prokes selama pandemi ya. 5M di care group kami yaitu saling memberi, menolong, memperhatikan, menghibur, juga mendoakan, sehingga terbentuklah sebuah komunitas yang sungguh solid. Mengenai perkembangan rohani setiap anggota di care group, sehubungan lokasi kami mengadakan care group setiap minggu. Oleh sebab itu sering ketemu pemimpin care group dan anggotanya, dan kami sudah menjalankan 3 tahapan yang saya sebut 3 level. Level pertama yaitu hamba Tuhan kita menetapkan setiap PCG maupun anggotanya untuk mengikuti kebaktian umum yang diadakan oleh GII Pusat. Setelah itu kita men-sharingkan apa yang kita dapat. Level kedua itu terjadi beberapa bulan kemudian. Selain sudah mengerti firman Tuhan, kita memberikan komitmen kita. Nah, pada awal bulan Juni ini kita masuk level yang ketiga. Menurut saya itu level yang paling sulit, karena selain mengerti, memberikan komitmen, kita ditanya setiap anggota care grupnya apakah sudah menjalankan komitmen tersebut. Nah, kita semua berjuang tentang hal itu, karena kami juga mengerti firman Tuhan yang kita dengar bukan melalui begitu saja, tetapi dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Tapi bukan rahasia lagi, ketika pekerjaan itulah yang membuat tantangan terbesar dalam kita mengikuti care group, yang pada akhirnya membuat kita suka bolos, sibuk akhirnya nggak bisa ikutin care group. Mengenai kesulitan pastinya ada, terutama di awal tahun, yaitu ketika hamba Tuhan kami menetapkan kita care group setiap hari Minggu di jam yang sama. Waktu itu kami ada kendala mengenai beberapa anggota yang tidak bisa join tepat pada waktu yang ditentukan. Juga ada beberapa anggota Usinda yang care group kami itu ada kesulitan untuk masuk ke dalam Zoom. Bersyukur saya bisa alamin itu semua, sehingga saya belajar bagaimana mengatasi hal tersebut. Dengan mengatur waktu yang saya punya lebih baik lagi, memprioritaskan care group tersebut di hari yang sudah ditentukan. Karena saya percaya, lingkungan yang baik membawa pengaruh baik dalam hidupnya kita. Tetapi berkat pertolongan Tuhan dan juga kerja keras hamba Tuhan beserta para PCG, akhirnya kesulitan ini dapat teratasi. Jadi sekarang ini nih rata-rata kehadiran anggota care group di Penda sekitar 100 orang per minggunya. Kami sungguh bersyukur untuk hal tersebut. Shalom Jemaat Kyokim Komunikasi Tuhan. Kita bersama sudah mendengarkan sharing singkat dari jemaat yang sudah bergabung dalam care group, dan mereka boleh mengalami pertumbuhan rohani dan persekutuan yang indah di dalam care group. Dan saat ini saya ingin mengajak kita semua untuk bergabung dalam care group di lokasi kita masing-masing, dan biarlah kita boleh mengalami indahnya persekutuan di dalamnya, saling menguatkan, saling memperhatikan, saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan tentu saja kita juga mengalami pertumbuhan rohani, dimuridkan, semakin mengenal Tuhan, semakin mengerti akan kebenaran firman Tuhan, dan kita juga dapat melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kiranya hidup kita boleh dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau jiwa dan menjadi berkat memuliakan nama Tuhan. Ayo ikut care group. Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. Mari kita berikan bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui scan QR Code yang tertera pada layar Anda.
Kebaktian doa dapat saudara ikuti setiap hari Rabu melalui online streaming atau melalui Kebaktian Doa Radio Suara Indah 92,1 FM. Protokol kesehatan 5M belum cukup untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Saatnya kita melakukan 6M. Ingatlah selalu untuk memakai masker dan mencuci tangan Anda, selalu menjaga jarak dimanapun Anda berada dan hindari kerumunan. Dan kurangi mobilitas Anda serta menghindari makan bersama. Mari jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mempersembahkan persembahan kita dan menerima berkat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan kami masih bisa memberi. Karena kami tahu bukan karena Engkau tidak mencukupkan kami. Tapi sebaliknya Engkau senantiasa mencukupkan kami. Bahkan mencukupkan kami untuk belajar memberi. Persembahan yang ada, kami tahu tidak membuat Engkau menjadi semakin kaya. Sebab Engkaulah sumber kekayaan itu sendiri. Tapi kami belajar untuk kaya di dalam beriman kepada Engkau. Berserah penuh kepada Engkau. Dan percaya bahwa persembahan yang kami berikan ini ada demi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan untuk memperluas kerajaan Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati persembahan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari buka hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih sempurna daripada Bapa Surgawi, cinta kasih Tuhan Yesus di Kalvari, serta kekuatan Allah Roh Kudus boleh terus menyertai perjalanan hidup kita sebagai murid Kristus mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk dan berdoa teduh. Tuhan Yesus memberkati.